Suara langkah kaki bergema di koridor sekolah yang sepi. Aki berlari sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah di belakangnya. Sosok-sosok mengerikan mengejar dengan gerakan kaku namun cepat itu zombie. Kemudian Aki melirik ke samping. Temannya juga berlari ketakutan. Mereka berbelok tajam di ujung koridor, tapi jalan buntu. Aki berbalik, matanya terbelalak ngeri saat melihat zombie-zombie itu semakin dekat. Akhirnya, para zombie siap menerkam, dan Aki menutup mata, bersiap menghadapi yang terburuk. Tunggu, bagaimana kita bisa sampai di sini? Mari kita mundur beberapa jam sebelumnya. Pagi itu, Aki terbangun seperti biasa, matahari bersinar cerah menerangi kamarnya yang berantakan. Ia menguap lebar, mengucek mata, lalu melihat ponselnya. Pukul 6.30 menit, masih ada waktu untuk sarapan sebelum berangkat sekolah. Aki menuruni tangga dengan malas. Aroma roti panggang menyambutnya dari dapur. Ibunya sedang menyiapkan sarapan sambil mendengarkan radio, tapi ada yang aneh. Suara dari radio itu terdengar putus-putus, diselingi derau statis. Perhatian. Jangan keluar rumah, kabut akan. Suara penyiar terpotong oleh bunyi bising yang memekakkan telinga. Aki mengernyitkan dahi. Apa maksudnya itu? Bu, ada apa dengan radionya? Tanya Aki. Ibunya mengangkat bahu. Entahlah, mungkin sinyalnya jelek. Ayo cepat sarapan, nanti kamu terlambat. Aki melahap rotinya dengan cepat, lalu berangkat ke sekolah. Sepanjang jalan, ia melihat orang-orang berlalu lalang seperti biasa, tidak ada yang aneh. Mungkin peringatan di radio tadi hanya kesalahan teknis, pikirnya. Bel sekolah berbunyi tepat saat Aki memasuki gerbang. Ia bergegas ke kelasnya di lantai 2. Namun baru setengah jalan menaiki tangga, Aki menyadari ada yang tidak beres. Kabut tipis mulai merayap masuk dari jendela-jendela yang terbuka, warnanya merah muda pucat. Seperti asap yang keluar dari glis. Aki mengabaikannya dan masuk ke kelas. Pelajaran pertama baru saja dimulai ketika terdengar suara batuk dari belakang. Seorang siswa terbatuk-batuk hebat. Wajahnya memucat. Guru mereka, Pak Dani, menghampiri dengan cemas. Kamu tidak apa-apa. Sebaiknya ke UKS saja ya, ujar Pak Dani. Siswa itu mengangguk lemah, lalu berjalan terhuyung-huyung keluar kelas. Aki merasakan firasat buruk. Ia melirik keluar jendela. Kabut merah semakin tebal menyelimuti halaman sekolah. Tak lama kemudian, terdengar jeritan dari arah UKS. Pak Dani bergegas keluar untuk memeriksa. Murid-murid saling berpandangan dengan bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba pintu kelas terbuka dengan keras. Pak Dani muncul dengan wajah pucat pasir. Semuanya, keluar dari kelas sekarang. Kita harus evakuasi. Belum sempat murid-murid beraksi, sosok mengerikan muncul di belakang Pak Dani. Itu siswa yang tadi sakit. Tapi kini ia terlihat berbeda, matanya kosong, kulitnya keabu-abuan. Dengan gerakan cepat, ia menerkam Pak Dani dari belakang. Jeritan memenuhi ruangan. Murid-murid berhamburan keluar kelas dalam kepanikan. Aki terdiam shock, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini seperti adegan dalam film zombie. Aki, ayo cepat. Sebuah tangan menariknya, itu Rika, teman sekelasnya. Mereka berlari menyusuri koridor yang kacau. Di mana-mana terlihat murid-murid dan guru yang berubah menjadi zombie. Aki dan Rika berbelok tajam masuk ke ruang seni yang kosong. Rika mengunci pintu dengan tergesa-gesa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Aki, masih terengah-engah. Rika menggeleng, entahlah. Tapi kita harus cari jalan keluar dari sini. Mereka mengintip dari jendela. Halaman sekolah dipenuhi kabut merah dan zombie yang berkeliaran. Tidak ada jalan keluar yang aman. Kita harus ke atap, usul Rika. Dari sana mungkin bisa minta bantuan. Aki mengangguk setuju. Mereka keluar dengan hati-hati, mengendap-endap di sepanjang koridor. Tiba-tiba Aki menyadari sesuatu. Para zombie itu beraksi terhadap suara. Persesti, Rika, bisik Aki. Coba perhatikan, mereka bergerak ke arah suara. Rika mengerutkan dahi, lalu matanya melebar. Kau benar. Mungkin kita bisa menggunakan ini untuk mengalihkan perhatian mereka.
Mereka bereksperimen, membuat suara-suara tertentu untuk mengarahkan zombie. Beberapa nada bahkan tampak menenangkan makhluk-makhluk itu. Ini penemuan yang menarik. Tapi mereka tak punya waktu untuk menyelidiki lebih jauh. Aki dan Rika akhirnya tiba di tangga menuju atap. Namun pintu atap terkunci rapat. Mereka berpandangan dengan putus asa. Sekarang bagaimana? Tanya Rika. Aki melihat sekeliling, matanya tertuju pada pintu laboratorium di sebelah. Kita coba lewat sana, mungkin ada jalan lain ke atap. Mereka masuk ke lab dengan hati-hati. Ruangan itu gelap dan dipenuhi peralatan aneh. Aki meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Tiba-tiba terdengar suara deraman dari sudut ruangan. Aki membeku, apa itu? Lampu menyala, menyinari sosok mengerikan di depan mereka. Itu zombie, tapi berbeda dari yang lain. Tubuhnya lebih besar, matanya berkilat merah. Zombie itu menoleh, menatap Aki dan Rika dengan tatapan lapar. Lari, teriak Aki. Mereka berlari keluar lab. Zombie super itu mengejar dengan kecepatan mengerikan. Namun Aki dan Rika melesat di sepanjang koridor. Zombie-zombie lain ikut terbangun dan bergabung dalam pengejaran. Kembali ke adegan awam, Aki dan Rika terjebak di jalan buntu, dikelilingi puluhan zombie yang siap menerkam. Tidak ada jalan keluar. Zombie super itu melompat ke arah mereka. Aki menutup mata, bersiap menghadapi akhir hidupnya. Tiba-tiba terdengar suara sirine yang memekarkan telinga. Zombie-zombie itu berhenti, kebingungan. Aki membuka mata, melihat helikopter melayang di atas sekolah. Sebuah tangga tali diturunkan, cepat naik. Teriak seseorang dari helikopter. Aki dan Rika bergegas memanjat tangga. Tepat saat mereka sampai di atas, zombie super itu melompat, nyaris menggapai kaki Rika. Helikopter terbang menjauh, meninggalkan sekolah yang kacau di bawah. Aki menghela napas lega, mereka selamat untuk saat ini, tapi ini baru permulaan. Apa yang menyebabkan wabah zombie ini? Bagaimana cara menghentikannya? Dan siapa sebenarnya orang-orang misterius yang menyelamatkan mereka? Petualangan Aki dan Rika baru saja dimulai. Satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi.